Halo, gue Stupidik di sini dan selamat datang lagi di tutorial Scream Part 2. Jadi kemarin gue sempat baca-bacain komen juga, ternyata rame juga ya konten how to scream dan gimana caranya kita ngebentuk distorsi di situ. Itu baru permulaan, guys. Kita bakal banyak banget pelajaran sebenarnya di tutorial Scream ya. Dan gue juga sempat bacain komentar, ternyata lumayan juga nih yang nungguin Part 2 dan ternyata viewersnya juga lumayan nih. Jadi kayaknya kita bakal lanjutin di video ini. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu biar gak ketinggalan video berikutnya. Nanti bakal ada lagi karena kita bakal banyak banget ngebahas seputar metal, seputar tutorial vokal dan react lagu mungkin nantinya. Kalian yang penting subscribe dulu di channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apa yang mau kita bahas di video kali ini? Ya, kalau kemarin kita ngebahas gimana caranya cari titik distorsi supaya kita bisa dapat distorsi awal. Nah, sekarang kita bakal belajar untuk pengucapan. Ingat, karena pengucapan ini bakal lebih susah, ya. Di pengucapan ini bakal lebih susah karena kalau kalian latihan distorsi kemarin, pengucapan ini nggak main-main. Karena bisa bikin berantakan dan lost nafasnya. Kalian harus belajar banyak banget. Dan selain itu, kita juga bakal ngebahas gimana caranya menemukan teknik yang tepat. Teknik yang tepat itu apa? Jadi gini, di basic scream sebenarnya ada 3 basic scream yang harus kalian pelajari. Dan nggak boleh kalian skip. Kalian skip tuh kenapa? Ya, kalian cuma butuh growlnya doang, atau middle-nya doang, atau fry-nya doang. Itu nggak bisa. Kalian harus sepaket dapat ini. Kalau untuk growl doang kayaknya nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba ke middle atau ke fry. Karena kalian belum pelajarin ini. Jadi sebaiknya kalian dapat 3 paket latihan. Growl, middle, dan fry. Caranya gimana untuk menentukan di mana titik letak 3 teknik ini? Yang pertama, growl itu seperti pengucapan huruf O. Middle itu seperti pengucapan huruf A. Fry itu seperti pengucapan huruf I. Dan setelah itu, O, A, I, kalian taruh sini. Dan rasain. Oh, getarnya ada di sini. Oh, getar yang naik ya, bukan dibikin dari sini, ingat. Naik dan berakhir di sini. Dan paling tebelnya di sini rasanya. Oh, A, I. Jadi ketika pengucapan huruf A, getarnya ada di sini. I, getarnya naik ke sini gitu. Nah, tapi kalian nggak boleh terfokus sama hurufnya, melainkan rasa yang dihasilkan dari pengucapan huruf-huruf tersebut. Contohnya gini, kalau kalian cuma mengandalkan O-nya aja, berarti nanti kalian belibet ketika buat pengucapan O, gitu doang. Jadi kalian yang harus diperhatikan adalah O, rasa penekanan di perutnya. O, ada penekanan di perut, powernya rendah. O, tenggorokan rileks. O, ada perubahan di bentuk mulut. O, ada tone yang berubah, jadi bulat. O. Sekarang kita naik ke titik middle. A. Mulai naik penekanannya ada di ulu hati. A. Tenggorokan masih rileks. A. Suaranya tegas kayak kalian lagi ngomong. A. Nggak ada yang berubah tone-nya. A. Mulutnya rileks. A. Lidah rileks. A. Powernya lebih naik daripada O. A. Setelah itu kalian coba bikin distorsi. A. Setelah itu kalian naik lagi ke titik fry. I. Powernya beda lagi. Powernya lebih berbeda karena ini lebih gede lagi daripada middle tadi. I. Yang nekan ada di dada. I. Mulai ada perubahan di tenggorokan, jadi sedikit lebih ditekan di sini. I. Terus ada bentuk bibir yang harus kalian perhatikan. Smiling face, muka yang tersenyum. I. Tapi tunggu dulu, karena kalau kalian udah bisa itu, bukan kalian langsung, oke, gue udah jago. Karena masih ada tahap berikutnya, yaitu untuk pengucapannya. Kalian step by step dari O, A, I, atau dari growl, middle, fry. Step by step untuk pengucapan intonasi huruf vokal. A, I, U, E, O. Jadi kalian mulai dulu dari low. O, I, U, E, O. Kayak gitu. Terus naik lagi ke titik A atau titik middle. A, I, U, E, O. Setelah itu kalian naikin lagi ke titik fry. A, I, O, E, O. Ingat smiling face-nya dan harus hati-hati karena setiap power yang dihasilkan itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai, misal O, kalian mau bikin growl tapi terlalu besar powernya, itu jadinya titiknya jadi berubah di A. Jadi naik. Harusnya titik middle, tapi kalian kasih untuk O.
distorsinya akan pecah. Contoh gini, oh, nggak akan nyampe, distorsinya nggak akan dapet kayak gitu. Jadi harus sesuai, titiknya harus sama, I. Harus sama semua, nggak boleh ada yang beda. Apalagi huruf I, ini hati-hati banget karena mendekati dengan titik yang bahaya di atas. Itu udah menekan di sini dan itu bikin perih dan nanti akhirnya sakit. Walaupun kalian udah bisa O-nya, udah bisa A-nya, pas I-nya salah, berantakan semua. Setelah kalian udah bisa untuk pengucapan intonasi huruf vokal, kalian langsung coba untuk pengucapan huruf-huruf atau kalimat-kalimat ya. Pengucapan kalimat yang pendek-pendek dulu. Kayak misal deathless, misal deathless, naik lagi deathless gitu. Naik lagi ke fry. Nah, setelah itu kalian coba panjangin lagi kalimatnya. Terus panjangin kalimatnya. Jadi selama pelajaran ini kalian tidak disarankan untuk menggunakan lagu buat latihan. Karena napasnya bakal keganggu dan muscle memory kalian berantakan karena kalian mengikuti emosi yang ada di sebuah lagu yang kalian mainkan atau kalian pengen bawain. Jangan dulu, santai aja dulu, pengucapan dulu. Setelah itu nanti mulai lagi tahapnya, naik lagi untuk pengucapan beberapa kalimat. Bener-bener diperhatikan banget latihannya. Scream itu nggak gampang, kelihatannya gampang. Distorsi oke, bisa, tapi setelah itu pelajaran-pelajarannya itu makin susah. Dan yang penting adalah kalian harus konsisten, jangan takut untuk latihan. Kalian bisa latihan di mobil atau ketika rumah lagi kosong. Jangan kalian latihan teknik ini khususnya di video ini ya. Karena ini udah mulai mengeluarkan power gitu ya. Jadi mungkin ini bakal ngeganggu orang di sekitar. Jadi kalian harus butuh tempat yang sepi untuk latihan. Jangan sampai kalian ragu untuk mengeluarkan suara. Itu bakal gak bisa sampai kapanpun. Kalian harus benar-benar tepat. Powernya harus tepat, titiknya harus tepat supaya dapat tekniknya. Jadi kalian bisa menggunakan mungkin di kebun gitu ya, nggak masalah, terserah. Yang penting kalian nggak boleh ragu untuk mengeluarkan suara. Semoga video yang ini kalian bisa mengerti dan ingat karena bakal banyak banget video nantinya di sini. Jadi kalian subscribe, like, dan komen dulu sekarang. Tinggalkan jejak dulu karena kita bakal bahas lagi seputar gimana teknik vokal. Nanti kita coba bedah teknik dari vokalis-vokalis band dan banyak banget nanti yang bakal kita bahas di sini seputar metal. Jadi kalian nggak boleh nggak subscribe, bantu gua supaya bisa terus berkarya, bisa terus menghibur dan bisa terus mengedukasi teman-teman di rumah yang pengen sekedar belajar atau sekedar untuk hiburan aja gitu. Gua Stubidik, see you di video selanjutnya.